Ya, selamat datang kembali adik-adik di materi kita di administrasi infrastruktur jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang materi routing dinamis yang sebelumnya kita sudah membahas routing statis gitu ya. Jadi adik-adik nanti bisa membedakan di mana routing statik seperti apa dan routing dinamis seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap semangat ya, walaupun belajar masih dari rumah. Nanti di selesai materi ini, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Oke adik-adik, jadi apa yang dimaksud dengan routing dinamis ya? Routing dinamis adalah satu jenis routing yang dimana konfigurasinya dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan atau rule yang dibuat. Nah, salah satu dari jenis router adalah router dinamis ini, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang router atau routing statis gitu ya. Nah, di sini juga nanti bagaimana mengkonfigurasinya akan dibahas untuk di praktik Cisco paket tracernya gitu ya. Jadi router dinamis ini juga punya keunggulan gitu ya. Apa saja keunggulan dari router dinamis ini? Agak terlalu cepat tadi. Apa saja keunggulan dari router statis ini gitu ya. Jadi di sini kelebihan atau keunggulan router dinamis ini, yang pertama itu seperti yang kita ketahui sebelumnya sudah kita singgung bahwa yang dinamis ini cocok untuk jaringan yang berskala besar atau luas. Kemudian router statis ini hanya mengenal atau mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Jadi yang terhubung langsung dengan routernya. Betul. Nah, kemudian kita tidak perlu tahu semua jenis network atau network yang ada di dalam satu jaringan tersebut gitu ya. Nah, seperti ini. Inilah kelebihan routernya. Nanti adik-adik boleh bandingkan kira-kira apa perbedaan dari router statis dan dinamis ini. Pertanyaan pertama ini ya. Oke, selanjutnya ada kelebihannya atau tadi kelebihan, ini kekurangannya gitu ya. Nah, kekurangan dari router dinamis ini, jadi karena router dinamis ini bisa mengenal seluruh jaringan yang ada yang terhubung dengan router tersebut, maka beban kerja router akan menjadi lebih berat ya. Kemudian kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP bisa terbilang agak lama gitu ya. Nanti bisa adik-adik simulasikan seperti apa gitu. Kemudian jaringan berkurang dibanding dengan routing statik, maksudnya performan dari jaringannya semakin menurun gitu ya, dibandingkan dengan routing statik. Nah, kira-kira kekurangan dari router dinamis ini dengan router statis, apa yang lebih menarik menurut adik-adik nantinya? Ini pertanyaan kedua, sehingga kita memilih router statis atau router dinamis. Jadi nanti adik-adik bisa bandingkan kembali dari segi kekurangannya ya. Oke, berikutnya kita akan melakukan simulasi dengan router dinamis ini. Jadi adik-adik persiapkan paket tracernya ya, paket tracernya, sehingga nanti kita bisa melakukan konfigurasi router dinamis ini dengan paket tracernya gitu ya. Oke, sebentar saya buka paket tracer kita. Di sini ada paket tracer. Ups. Ya, ini paket tracernya ya adik-adik. Jadi di sini kita akan membuat konfigurasi sesuai dengan layar ini tadi. Jadi di sini ada device ya, ada device di mana di sini ada 3 router. Di sini kita gunakan router generic PT atau router PT ya, seperti sebelumnya. Ada 3 router 0, router 1, router 2 gitu ya. Kemudian di sini ada klien PC PT PC1, PC0, PC1 dan PC2 gitu. Nah, kabel antara router dengan router nantinya kita menggunakan kabel serial DTE ya, serial DTE. Kemudian
antara router dengan PC kita gunakan cross gitu ya. Nah, begitu juga nantinya kalau kita melakukan atau menghubungkan antara router dengan router, kita gunakan port serial ya. Jadi di sini kalau adik-adik lihat ada serial 020 dengan serial 20, serial 30 dengan serial 30. Jadi di sini ada dua terhubung. Nah, kalau kita kaitkan dengan PC ada 3 yang terhubung di sini. Jadi ada serial 20 dan serial 30. Kalau ke PC-nya seri fast Ethernet 0 ke PC fast Ethernet 0 gitu. Jadi di sini ada dua terhubung, satu ke router yang lain, satu ke PC. Demikian juga dengan router 2 nih. Oke, di sini saya bilang saya katakan router 2 karena di sini kita mulai dari 0 1 2 gitu ya. Begitu juga dengan PC 0, PC 1, PC 2. Oke, kita lanjut ke praktek kita di paket tracernya. Kita gunakan router, silahkan adik-adik pilih generic PT ya. Oke, di sini tadi saya pilih router PT, kita pilih PT router 0, kemudian router 1, kemudian router 3. Nah, kemudian ada PC ya, PC 0, PC 1, PC 3. Oke. Nah, di sini kita melakukan penghubungan kabel. Kita gunakan tadi serial DTE antara router dengan router, serial 20 dihubungkan dengan serial 20. Begitu juga dengan ini serial 030 dengan serial 30. Oke. Nah, di sini antara router dengan PC kita gunakan kabel cross. Nah, ini perhatikan ya. Ini kabel cross ya. Oke. Ini Ethernet 0 dengan Ethernet 0. Sama halnya ini juga kita gunakan kabel cross Ethernet 0 dengan Ethernet 0. Begitu juga dengan ini. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan di sini? Jika ada, silahkan komen di Classroom ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan topologi jaringan untuk konfigurasi router dinamis gitu ya. Di sini masih merah-merah semua ini karena belum ada konfigurasinya gitu ya. Karena belum ada konfigurasinya. Nanti kalau kita sudah melakukan konfigurasi maka akan berwarna hijau, artinya konfigurasi atau sudah melakukan koneksi gitu ya. Oke, kita coba konfigurasi atau beri IP untuk routernya dulu ya. Jadi di sini tadi ada menggunakan port FA00 untuk terhubung ke PC0, SE2 ke router 1, SE3 ini ke router 2, SE3 di sini, begitu seterusnya ya. Jadi kita kasih IP address menggunakan command line. Di sini kita perintah no saja untuk dialognya, kita enter, kita enable. Nah, kemudian kita masukkan interface FA0 0. Oke, di sini. Enable D-nya belum ya. D-nya belum, baru interface FA0 0. Oke, kemudian IP add 192.168.1.255.255.255.0. Oke, kemudian kita no-shoot, kita enter. Oke, exit. Nah, ini untuk FA nya ya, FA-nya. Coba kita lihat apakah sudah terhubung antara FA dengan ini. Di sini FA sudah ya, Ethernet 0. Sekarang kita setting serialnya ini. Oke, serialnya menggunakan command line juga. Berarti di sini kita interface SE2/0. Oke, IP address kita add-kan 10.1.1.255.0.0
0. Nanti adik bisa jelaskan ini IP kelas berapa dan ranknya ini dari mana sampai mana ya, dari berapa sampai ke IP ke berapa. Oke adik-adik, nanti ini sebagai pertanyaan kedua ya kalau nggak salah, ketiga. Oke. Nah kemudian no shoot exit. Oke, coba kita perhatikan di sini ya, apakah sudah ada SE2. Di sini sudah ada ya SE2. Ini perhatikan ada di sini serial 2 per 0 ada 10 1 1 1 per 8 gitu ya. Oke, nah sekarang kita konfigurasi untuk router 1 nih. Nah kita untuk router 1 ya, kita konfigurasi dulu enable terminal. Oke, baru interface FA 0 per 0, lalu IP addressnya kita add-kan untuk 192.168.255.0. Nah ini kelas berapa dan IP-nya dari mana sampai mana? Coba nanti jawab pertanyaan keempat ini ya. Oke, no shoot, kemudian exit. Nah kita lihat apakah sudah ada konfigurasi IP-nya di sini, udah warna hijau ya, jadi sudah terhubung. Kita fokuskan ada di sini ya, pas Ethernet 0 per 0 ada 221 ya. Oke, sekarang kita untuk serial 2 ya, 2 dulu, serial 2 per 0. Oke, serial 2 per 0 nya kita setting, makanya di sini masih merah nih ya, ini merah, belum kita konfigurasi. Nah kemudian kita masuk ke interface SE 2 per 0. Oke, IP kita add 192.168 berapa tadi sini, 11 lah kita buat ya, 10 ya, 10 1 1 2 karena tadi ada 111. Oke, ini 255 250 ya, 0 0 0. Oke, kita enter, no shoot, kita enter, kemudian exit. Oke. Nah oke, sekarang kita setting untuk kita cross check dulu apakah sudah. Kita lihat. Nah di sini serial 2 per 0 nya sudah ada 10.112 per 8. Sekarang SE3 ini. Oke, SE3 kita konfigurasi SE3 nya ya. Oke, berarti interface SE3 per 0. Oke, baru di sini kita masukkan IP add 11.1.1.1.255.0.0.0. Oke, kemudian no shoot, kemudian kita berarti router ini kita cek kembali. Jadi ini konfigurasinya sudah ya. Jadi ada fast Ethernet 0 per 0 sudah ada IP-nya, serial 2 yang terhubung ke router 0 sudah terhubung, serial 3 yang terhubung ke router 2 sudah terhubung. Nah sekarang kita konfigurasi router 2. Nah di sini kita no kembali, kemudian kita enter, kita enable, kemudian kita config terminal, kan conf ya, conf terminal. Oke, kemudian kita interface FA 0 per 0. Oke, kita masukkan IP nya, IP add 192.168.255.0.255.0. Oke, kita no shoot supaya langsung di up ya. Oke, kemudian kita exit. Nah di sini antara FA0 dengan PC2 sudah warna hijau, tetapi dari SE30 ke SE30 untuk router 2 masih belum kita konfigurasi. Oke, sekarang masuk kita ke interface SE3 per 0. Oke, IP8 berapa kita buat kira-kira?
Oke, kita buat 11 2 ya, karena tadi di sini 11 1. Oke, di sini kita buat 11 2. 11 1 1 2 255 0 0. Kurang ya. 11 11 2 titik 0 titik ya. Oke. Oke, kita no shoot, baru kita exit. Nah, sekarang untuk pemberian IP pada routernya sudah terkoneksi ya. Jadi warna hijau-hijau ini berarti konfigurasi IP-nya sudah berhasil. Sekarang kita konfigurasi IP di sini ya. Tadi kita ingat bahwa gateway di sini adalah 1 1 ya. 1 1. Jadi di sini kita buat 192 168 1, misalnya kita buat 6. Masalah, belum penting, jangan 1 1. Kemudian 192 168 11. Oke. Kita close. Nah, begitu juga dengan ini 21, karena tadi gateway di sini kita buat 21, jadi 26 kita nanti buat di sini artinya. 192 168 26 192 168 21. Oke. Di sini kita buat lagi 192 192 168 31. Ups. Oh, 31 sudah ya. 192 168 36. 192 168 31. Oke. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita tes kirim paket ya, ICMP ke sini valid masih, kita tes lagi dari sini ke sini masih valid, kita tes di sini ke sini valid karena belum kita gunakan routing dinamisnya gitu ya. Jadi jaringan ini belum dikenal di jaringan ini gitu. Nah, sekarang kita konfigurasi routing untuk routing dinamisnya atau RIP-nya ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa nanti ada komponen yang harus kita routing, di mana satu network pada RIP diisi dengan beberapa IP address. IP address misalnya di sini nih. Ada IP address untuk serialnya, ini ada IP address untuk fast Ethernet-nya. Jadi setiap ini misalnya seperti ini tadi kita fokuskan dulu di sini kira-kira tadi berapa. Nah, di sini kan kita lihat fast Ethernet 00 ini kan 192.168.1.1 gitu ya. Kemudian di sini serial 2-nya 11 juga di belakang kan gitu kan. Nah, di sini nanti di dalam routing kita gunakan host terkecil, yaitu nanti berarti ini yang terkecilnya adalah 0 ya. Kenapa 0? Karena di sini kita gunakan untuk fast Ethernet-nya 11. Nanti kita gunakan untuk network untuk routingnya kita gunakan 10. Nah, begitu juga dengan di serialnya ya, di serialnya. Jadi bagaimana kita mengkonfigurasinya? Kita konfigurasi RIP-nya. Oke, ini kita gunakan di router 0 ya. Router 0 kita akan konfigurasi RIP-nya ya. Oke, di sini kita enter. Oke, berarti di sini router RIP ya, router RIP kita gunakan network 192.168.1.0 karena tadi 11 host terkecilnya adalah 0 ya. Tadi yang terakhir paling kecil adalah 1, maka yang terkecilnya 0. Nah, kita begitu juga dengan untuk serialnya 10.1.1.0. Oke. Nah, selesai, kita exit. Oke. Nah, ini untuk router 0-nya ya. Kita konfigurasi untuk router satunya. Ini router 1 ini ya. Oke, kita konfigurasi, kita enter. Kemudian router RIP kita gunakan IP add ya. Network 192.168.2.0 karena tadi 21 sebagai gateway atau
host terkecil sebelum ada 0 gitu ya. Kemudian untuk SE ini kan ada 3 nih, yang FA00 ini tadi yang terkecilnya 21 sehingga kita gunakan network ini. Kemudian SE0 ini tadi kita gunakan 10 1 1 1 ya, jadi kita gunakan di sini 0. Oke, 10 untuk SE nya ini ya, 10 1 1 0. Oke, nah kemudian untuk SE3 nya tadi kita gunakan 11 ya, berarti di sini kita gunakan 11 0. Oke, kita selesai untuk router 1. Sekarang kita masuk ke router 3 nih ya. Oke, kita enter, kemudian router RIP. Oke, kemudian kita buat network untuk FA fast Ethernet 00 nya tadi kita gunakan 192.168.3.1 tadi, berarti sini kita gunakan host terkecil 0. Kemudian untuk SE3 nya kita gunakan tadi 11 ya, 11.110. Oke, karena di sini hanya dua ini, berarti konfigurasi kita sudah selesai. Kita tes untuk ping, kira-kira dari nomor 1 ke PC 2, berarti di sini ping 192.168.2.6 tadi ya. Oke, ternyata sudah berhasil. Oke, di sini juga kita lakukan tes ICMP ya, misalnya dari sini, atau kita clear dulu ini supaya nampak. Nanti saya buatkan aja ke atas seperti ini supaya nanti kelihatan. Ini saya kecilkan. Oke, sekarang saya coba kirim paket dari PC 0 ke PC 1, ternyata sukses. Kemudian dari PC 1 ke PC 2 sukses juga, dari PC 1 ke PC 0 sukses, dari PC 1 ke PC 2 sukses, dari PC 2 ke PC 0 sukses, dari PC 2 ke PC 1 sukses. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi routing dinamis gitu ya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan ya, nah kalau kita ingin agar sebuah router bisa terhubung, itu kita harus konfigurasi dahulu dengan proses routing. Nah, materi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang routing statik ya, dan mengkonfigurasinya. Nah, nanti proses routing ini lah yang dapat menghubungkan beberapa network di dalam satu jaringan seperti ini. Nah, jadi adik-adik, jika ada mau ditanyakan silahkan ditanyakan melalui Classroom ya. Kemudian jawab pertanyaan tadi yang ada di dalam video ini. Ada 4 pertanyaan kalau nggak salah saya. Oke, demikian adik-adik, terima kasih dan tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Sekian dari materi kita hari ini. Terima kasih.